فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana barakallahu fikum kita telah mengambil beberapa poin yang berkaitan dengan sifat salat Nabi. Apa hal yang pertama harus diperhatikan bagi orang yang akan salat? Faza sebelumnya Abu Hanifah, yang pertama-tama harus diperhatikan sebelum salat. Abu Farhan. At-taharah ahsanta. Di sini beliau tidak menyebutkannya. Karena beliau hanya fokus pada sifat salat. Tata cara pelaksanaan salatnya. Adapun taharah barakallahu fikum, bersuci, berwudu, tayammum, maka itu adalah pendahuluan sebelum salat. Walaupun itu adalah syarat sahnya salat barakallahu fikum, tapi tidak masuk dalam kaifiyah pelaksanaannya. Ahsanta. La salata lin. Baik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila dalam keadaan hadas, besar atau kecil. Hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Ini apabila itu hadas kecil. Kalau hadas yang besar barakallahu fikum, maka dia tentu harus mengangkat hadas besar itu dengan cara mandi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hadis tadi hadisnya Abi Hurairah. Nabi mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar, la salatan bi ghairi tuhur. Tidak sah salat tanpa bersuci. Dan ini lebih umum, hadas besar, hadas kecil. Nah, setelah taharah, apa yang harus diperhatikan? Aba Ja'far, ahsanta, istiqbalul qiblah. Beliau menyebutkannya dikarenakan ini adalah berkaitan dengan salat itu sendiri. Baik. Istiqbalul qiblah. Berikutnya Aba Salman, niat masuk. Tadi ada sebelumnya. Sebelum dibahas niat. Aba Umar, Aba Faiz, Al-Qiyam. Masya Allah. Ahsanta, berdiri. Ini dalam salat wajib bagi yang mampu. Maka itu syarat. Qiyam syarat bagi orang yang mampu pada salat wajib. Adapun pada salat sunnah barakallahu fikum, maka boleh dia duduk. Adapun orang yang salat wajib, maka boleh duduk apabila dia khawatir atau apabila dia sakit. Ada alasan syar'i. Nah, ahsanta. Yang berikutnya ada fasa niat sebelumnya. Menghadap kiblat, berdiri. Nawaitu
Meloncat itu. Apa syakilah? Ittikhadus sutrah, mengambil sutrah. Bagi orang yang sholat sendirian atau bagi seorang imam mencari sutrah. Idza shalla ahadukum falyattakhidh sutratan. Apabila salah satu di antara kalian sholat itu akan sholat, diambil sutrah dulu. Setelah dia sudah berdiri, sutrahnya sudah siap. Tidak disebutkan oleh penulis barakallahu fikum bagaimana sifat sutrah. Dan para ulama menyebutkan sutrah tersebut sekira-kira seperti 2/3 hastah. Tinggi sutrah 2/3 hastah. Ini bisa. Bisa jadi sutrah. Adapun tipisnya barakallahu fikum walaupun hanya sekitar seperti satu tali, seutas tali. Tidak masalah. Adapun tingginya maka barakallahu fikum sekira-kira 2/3 hastah. Maka bisa dijadikan sebagai sutrah. Nah, setelah ada sutrah maka baru niat. Baik. Apa yang dimaksud dengan niat di sini? Pak Muslim. Ahsanta. Niat yang dimaksud di sini barakallahu fikum yaitu yang membedakan niat yang dimaksud di sini barakallahu fikum yaitu yang membedakan antara ibadah satu dengan yang lain yang akan dia lakukan. Apakah dia akan melaksanakan yang wajib ataukah dia akan melaksanakan yang sunnah. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Adapun ikhlas, niatnya barakallahu fikum ikhlas, maka itu adalah suatu hal yang mesti pada semua amalan. Qala rahimahullah at-takbir. Takbir. Yang dimaksud takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram dari kalimat takbir. Tahu artinya takbir? Apa itu takbir? Mengucapkan Allahu Akbar. Dan ihram. Ihram dari kata haram. Kenapa dikatakan haram? Dikarenakan begitu seseorang telah mulai takbiratul ihram, haram baginya pergerakan-pergerakan selain sholat. Sebagaimana haram baginya untuk berbicara selain ucapan-ucapan yang disyariatkan saat sholat. Maka dikatakan takbiratul ihram. Tidak lagi boleh menoleh kiri kanan. Tidak lagi barakallahu fikum bicara berbincang-bincang dengan kawan di sampingnya atau balik ke belakang. Iya. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan dari melakukan pergerakan yang tidak diperkenankan di waktu salat. Qala rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar." Kemudian dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya, yaitu memulai salatnya dengan mengucapkan Allahu akbar. Wa amara bidzalika al-musii'a salatihi, dan Nabi memerintahkan untuk melakukan hal itu orang yang buruk salatnya. Idza qumta ila salati fakabbir. Lafaz fakabbir, ucapkanlah takbir. Dan juga perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan Allahu akbar, dalil yang dipegang oleh jumhurul ulama bahwa tidak boleh mengucapkan lafaz selain itu. Seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok yang ada di Jawa Barat sana. Allahu Maha Gede. Iya, artinya memang sama. Tapi logatnya mereka Allah Maha Gede. Dan alhamdulillah sudah ditangkap kelompok itu. Dan juga barakallahu fikum seperti ini juga membantah ucapannya Abu Hanifah yang mengatakan boleh selain takbir, yang penting menyebut nama Allah. Nah, selain nama Allah, Ar-Rahmanul Kabir, Akbar, atau Allahu Kabir, atau semisalnya. Tapi barakallahu fikum, dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan yang dinukilkan oleh para sahabat, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mengatakan Allahu Akbar wa khairu hadi hadiyuh, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, kalau kiranya boleh mengganti dari lafaz tersebut, maka pasti akan dinukilkan sekali, walaupun hanya sekali dari
Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam selain itu. Allah musta'an. Wa qala lah, lalu Nabi berkata kepada orang yang buruk salatnya, innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yatawadda. Sesungguhnya tidak sempurna salat seorang pun dari kalangan manusia hingga dia berwudu. An-nas, kalimat an-nas baik itu nasun minal jin atau nasun minal insi, dan semuanya dikatakan nas. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Allah Azza wa Jalla mengatakan minal jinnati wan nas. Sebelumnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Awal ayat qul a'udzu birabbin nas. An-nas yang dimaksud sini akhir ayat, dari kalangan jin ataukah manusia. Hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Fayada'ul wudu'a mawadhi'ahu, lalu dia meletakkan wudunya pada tempatnya, artinya dia melaksanakan wudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tsumma yaqul, lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Lihat yang diajarkan oleh Nabi. Lalu dia katakan apa? Allahu Akbar. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau mengatakan miftahus salati tuhur. Kunci salat adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir, dan yang mengharamkannya takbir. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkan dari apa-apa yang tadi haram adalah taslim, salam. Begitu salam boleh lagi cerita. Begitu salam boleh loncat ke sana kemari. Tapi sebelum itu barakallahu fikum tidak boleh. Maka tahliluha taslim, yang menghalalkannya kembali adalah taslim. Wa kana yarfa'u sawtahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfah, dan dahulu Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya dengan takbir hingga memperdengarkan siapa yang ada di belakangnya. Wa kana idza marida, dan dahulu beliau apabila sakit, rafa'a Abu Bakr sawtahu yuballighan nas takbirahu. Dan dahulu tatkala Nabi sakit, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengeraskan suaranya, menyampaikan takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang, dikatakan muballigh. Dan ini barakallahu fikum yang dilakukan di masjid-masjid besar. Baik itu barakallahu fikum pada pelaksanaan salat atau pada pelaksanaan ta'lim. Adapun pada pelaksanaan salat barakallahu fikum, apabila mikrofon rusak atau listrik padam, dan di sana ada orang-orang yang dikhawatirkan tidak dengar takbirnya imam, maka hendaknya yang paling terakhir mendengarkan, paling belakang yang dengarkan takbirnya imam, lanjutkan takbir, agar barakallahu fikum orang yang tidak dengar bisa dengar. Contohnya di masjid seperti kita ini, begitu pada lampu, apabila barakallahu fikum imamnya takbir, maka tidak masalah untuk paling belakang angkat suaranya supaya di belakang tempatnya perempuan bisa dengar. Nah, supaya tempatnya perempuan bisa dengar. Dan ini barakallahu fikum yang dilakukan di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini juga sebagai dalil tentang dibolehkannya menggunakan pengeras suara. Nah, di masa hidup Nabi tidak ada, tapi upaya untuk menyampaikan suara ada, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ini. Sehingga barakallahu fikum, menggunakan pengeras suara bukan bid'ah. Itu adalah sesuatu yang ada dasarnya dalam syariat. Di saat itu tidak digunakan karena belum ada mikrofon. Nah, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di saat itu barakallahu fikum adalah sesuai yang mereka sanggupi saat itu. Mengeraskan suara, sambung. Dan ini juga dilakukan di ta'lim, di majelis-majelis para ulama ahlul hadis. Berkata Syekh mengatakan haddatsana fulan, yang jauh di ujung sana mengatakan haddatsana fulan, di ujung sana mengatakan haddatsana fulan, sehingga satu majelis semuanya bisa dengar. Nah, baik. Walaupun barakallahu fikum di Saudi Arabia, walaupun ada suara mikrofon, masih juga dilakukan. Allahu Akbar, langsung yang mubalighnya Allahu Akbar.
Kalau imamnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, mubalignya mengatakan Rabbana walakal hamd. Kenapa? Karena orang yang menjadi makmum tidak boleh mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ala rajih, berdasarkan pendapat yang kuat. Karena Nabi mengatakan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian. Artinya makmum tidak mengucapkan ucapannya imam. Yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah hanya imam dan orang yang sholat sendiri. Baik. Syahid barakallahu fikum, di Saudiyah saat ini masih dilakukan seperti ini, pakai mikrofon. Walaupun imamnya sudah sampai suaranya pakai mikrofon ke seluruh masjid. Namun barakallahu fikum, karena ini adalah akhir yang dilakukan di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam, mereka masih lakukan. Nah, wa kana yaqul, dan dahulu beliau mengatakan idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Dan dahulu Nabi mengatakan apabila imam mengatakan Allahu akbar, maka ucapkanlah oleh kalian Allahu akbar. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Dan hukumnya barakallahu fikum sunnah. Kalau kiranya ada orang yang takbiratul ihram tidak mengangkat kedua tangan, maka salatnya sah. Yang menjadi syarat atau rukun salat adalah takbir suaranya. Adapun mengangkat kedua tangan, maka itu adalah yang sangat dianjurkan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Wataratan ba'da takbir, wataratan qablahu. Dan dahulu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya kadang-kalanya bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar bersamaan. Wataratan ba'da takbir, kadang-kalanya setelah takbir. Allahu Akbar. Wataratan qablah, kadang-kalanya sebelum takbir. Allahu Akbar. Jelas bedanya? Yang pertama bersamaan, Allahu Akbar. Gaya yang berikutnya setelah Allahu Akbar. Gaya terakhir sebelum Allahu Akbar. Jelas? Dan semuanya boleh. Semuanya boleh. Dan di sini barakallahu fikum, Nabi kadang-kala melakukan ini itu menunjukkan bahwasanya ini tanwi', hal yang menganeka-ragamkan. Boleh kamu lakukan ini kadang-kala, kamu lakukan yang itu kadang-kala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'. Dan dahulu Nabi SAW mengangkat kedua telapak tangannya dengan, perhatikan, membentangkan jari jemarinya, tidak dibengkokkan. Allahu Akbar. Saya lebih baik. Ya, kurang dicas. Tapi mamdud, ditegakkan, dibentangkan jari jemari. La yufarrij bainahuma wa la yadhummuhuma. Dia tidak merenggangkan bainaha, ke antara jari jemarinya tersebut, tidak juga merapatkannya. Yang rapat salah, yang renggangkan sekali tidak. Lalu gimana? Seperti biasa. Kondisi biasa. Allahu Akbar. Kemudian barakallahu fikum, telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap telinga. Tapi barakallahu fikum menghadap ke arah kiblat, bukan begini. Dengan jari jemari menghadap ke atas, jari jemari ke arah atas, telapak tangan menghadap arah kiblat. Dengan posisi barakallahu fikum seperti dia sujud, dengan artian sejajar dengan bahunya, sejajar dengan bahu. Tidak begini, tidak juga begini. Nah, kalau sujud, ada orang sujud begini pasti capek, karena itu adalah posisi yang tidak seimbang. Maka pergerakan sholat adalah pergerakan yang paling adil, yang paling normal bagi seseorang. Tidak begitu dia paksakan, tidak juga begitu terlalu dia hempit badannya. Sehingga barakallahu fikum diletakkan telapak tangannya
menghadap ke arah kiblat, dia bentangkan jari jemarinya, tidak dibongkokkan. Dan juga barakallahu fikum sejajar dengan arah bahunya. Sejajar dengan arah bahunya. Tidak terlalu samping, tidak juga terlalu ke dalam. Di saat seseorang sujud seperti ini modelnya. Adapun tingginya barakallahu fikum wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibai. Dan Nabi SAW menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. وَرُبَّمَا كَانَ يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ. Dan kadang-kadangnya beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua daun telinganya. Sejajar, ingat, sejajar, bukan dikasih kena. Seperti yang dilakukan sebagian masyarakat. Untuk memastikan bahwasanya sejajar betul tangannya. Allahu Akbar. Oh gini. Dikasih kena telinganya. Oh pasti nih. Karena dia ingin pastikan, tidak. Tapi disebutkan sejajar. Artinya barakallahu fikum, sebagaimana Anda waktu sujud posisi tangan seperti itu juga. Sejajar dengan daun telinga, rata bahu, tidak keluar, tidak juga ke dalam. Tingginya sejajar dengan bahu atau mada barakallahu fikum sejajar dengan daun telinga. Dan ini adalah posisi yang paling tengah. Tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu menekan. Seseorang barakallahu fikum kalau sujudnya terlalu ke bawah, maka yang tertekan kepalanya. Dan ini akan menekan kepalanya sampai sakit, apalagi lama imamnya sujud. Sebagaimana barakallahu fikum kalau dia sujudnya terlalu melebarkan telapak tangannya melebihi bahunya, maka juga akan sangat memberatkan badannya. Sehingga yang pegal tangannya. Maka posisi yang dilakukan oleh Nabi adalah yang paling tengah. Yang paling seimbang. Dan demikian barakallahu fikum pergerakan salat semuanya adalah pergerakan yang paling seimbang. Nah, dan akan ketahuan insyaallah begitu kita akan baca kitab ini. Ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan takbir. Takbiratul ihram dan juga raf'ul yadain, mengangkat kedua telapak tangan. Subhanallah.